jatuhin pacarku. Itu dia. Hai, selamat pagi. Hai, Ini guys. Keisha. Aku sudah mandi. Iya, aku belum. Bangun. Ini kita masih pagi. Keisha bentar lagi sekolah, tapi dari rumah. Ya, Terus aku itu langsung Zoom, siap-siap via juga Zoom. via Zoom. Ya. Jadi hari ini pelajarannya apa aja, Keisha? Ada science. Habis itu ada break time jam 9. Habis itu jam 9. Oke. Udah masuk. Yeay. Belum mandi. Aku mau mandi. Tapi bentar lagi temenin Keisha masuk sekolah dulu. Bentar lagi Kenan. Baru abis itu kita mandi, oke? Kenan masih sarapan. Pagi-pagi pasti setiap mama repot sama anaknya ya. Kakaknya udah masuk ke kamar karena kelasnya udah mulai. Nanti Kenan juga bentar lagi kelasnya mulai. Aku belum, sebentar lagi. Kalau aku mah masih lama. Enggak, kamu sebentar lagi. Aku baru aja pas suapan, baru makan soalnya aku mandinya lama. Aku pengen makan lagi pasti dapat. Kita ngobrol, Kenan lagi break time. Satu buat mama aja. Loh, buat mama satu dong. Ambil lagi, Kenan ambil lagi. Aku ambil lagi. Ini buat aku. Dua-duanya buat Kenan. Kenan langsung 2. Paling suka godain si anak cowok karena dia kalau digodain tuh di Instagram tuh dia lucu Kamu nyampe reaksinya. nggak ngambil susunya, Kenan? Nyampe nggak dia ngambil? Kenan mau air kelapa nggak sayang? Kenan duduk sini dulu dong. Apa sih? Duduk sini sebelah mama. Kamu break time-nya situ aja, Kenan. Break time di sini aja. Kenan kalau break time itu biasanya ngapain aja? Ini Biasanya kalau aku break time di sini kepanasan soalnya itu ininya agak tebel. apanya yang tebel? Ini Apanya? udah bajunya agak tebel. Mau kemana? Kenan break time sama mama aja. Kenapa? Oh. Baik nggak? Aku bukain. Duduk dong, kita ngobrol-ngobrol dulu. Kenan, mau kemana? Mau nonton ya? Mau kemana? Mau kasih ke Tante Lila ya? Masih TK udah susah diunyel-unyelnya. Anak-anak zaman sekarang tuh susah banget disuruh main keluar. Oh, kepanasan, terutama si Keisha. Tapi si Kenan, by the way, siapa yang ibu-ibu atau bapak-bapak di sini yang mirip sama aku sama Mas Emil? Jadi ada snacknya anak-anak di kulkas, itu kebanyakan habis sama kita. Jadi besok paginya pas mereka lagi break kan biasanya suka makan snack. Kalau kita nggak lagi bikin sendiri, mereka biasanya ambil yang udah jadi yang ada di kulkas. Kita dimarahin loh, kok snack aku habis? Terus aku sama Mas Emil, hah kok bisa? Aku mau sarapan. Bentar ya. Di sini yang makan roti itu masuk tim yang gosong atau yang nggak gosong. Kalau aku nggak suka yang terlalu gosong, tapi Mas Emil dia tuh suka yang agak-agak udah kecoklatan gitu. Jadi kalau di toast gitu dia suka yang agak-agak coklat. Aku hari ini sarapannya mau pakai roti sama toppingnya madu aja. Imbas PPKM jadi akhirnya kita buka kulkas terus kan. Berat badannya sudah tidak terkontrol. Jadi sekarang tuh udah lebih enak. Walaupun online school di rumah, cuman anak-anak tuh udah lebih mandiri lah. Mungkin karena udah adaptasi selama 1 tahun kan. Bukan cuman anaknya, tapi kita juga kan. Karena kita harus ngerti komputernya, kita harus ngerti Google Classroom dan lain-lain tuh teknologi. Nah tapi sekarang kebalik,
Jadi akhirnya anak-anak malah justru lebih ngerti. Jadi contohnya kakak ada PR nggak? Kalau zaman dulu aku ya waktu SD tuh ya, kalau tahu aku ada PR atau enggak, aku buka buku paket yang aku pelajarin di hari itu, terus aku lihat halaman yang aku tulis PR gitu kan. Kalau sekarang enggak, mereka lebih canggih. Kayak, Mama tadi aku ada PR, kata dia gitu. Hah, tapi aku ngeceknya di mana kak? Di buku kamu nggak ada, notesnya juga nggak ada gitu. Enggak mah, di Google Classroom kata. Terus dia bukain, terus di situ baru ada. Jadi buku paket yang ini, terus halaman ini PR-nya tolong dikerjakan gitu. Oh, anak-anak udah mulai lebih ngerti dan akhirnya sekarang sih udah lebih nyantai gitu. Jadi pagi-pagi cuma repot pada saat pagi aja, makanya biasanya aku nggak langsung mandi karena make sure anak-anak udah sarapan dan lain-lain. Ketika mereka masuk sekolah sudah bisa ditinggal, baru di situ aku mandi dan lain-lain. Kalau waktu kemarin, waktu yang awal-awal online school tuh repot gitu loh, kita harus duduk di sampingnya, make sure anak-anak tuh memperhatikan, tapi sekarang tuh udah lebih mandiri. Nah, anak ibu-ibu gimana yang di rumah udah bisa beradaptasi ke anak-anaknya, atau mungkin ibunya sendiri udah bisa beradaptasi. Tapi bangga sih melihat anak-anak tuh ternyata cepet banget loh adaptasinya. Jadi mereka tuh bisa bener-bener kayak awalnya memang susah harus ditemenin, tapi ketika mereka udah mulai bisa, ya udah bisa dilepas gitu aja. Seru kan? Ayam goreng ini pagi nih, ada ayam goreng, ada sup daging, ada tahu yang super enak. Ini tahunya enak banget, jadi udah dari sana tuh udah ada bumbunya, tahu Jombang nih. Terus ada sambal terasi, godaan ya kan, godaan. Ntar siang aja. Zaman sekarang tuh pas zaman covid gini kalau bisa jangan diet ketat ya, takutnya imun kita jadi turun. Jadi harus perbanyak olahraga justru, dan kalau mau mengganti menu makanannya, jadi tidak mengurangi supaya kita nggak lemas. Misalnya sehari tuh 3 kali aku makan nasi terus gitu ya. Nah sekarang dirubah gitu, paginya aku tetap harus makan, tapi diganti sama yang karbo lebih kompleks kayak misalnya roti gandum. Siangnya baru aku makan nasi gitu. Nanti malamnya kalau bisa ya ganti substitute makanan yang lebih sehat, banyakin buah sama sayur. Jadi nggak mengurangi porsinya, tapi pengen hidup lebih sehat supaya imunnya juga bagus. Dan bonusnya berat badan turun. Hal apa yang paling menyenangkan selain mendengar suami pulang? Assalamualaikum paket. Jadi karena COVID ini banyak di rumah, terus PPKM apalagi ya, jadi menimbulkan kebiasaan yang kurang baik. Tapi kadang-kadang dari kebiasaan kurang baik ini menemukan hal-hal yang lucu, yaitu belanja online. Kadang-kadang yang dari yang penting sampai nggak penting aku beli karena lapar mata kan. Nah kapan-kapan aku bikinin haul gimana? Jadi misalnya ya barang-barang yang emang aku ketemu bukan karena aku butuh gitu, karena emang lucu aja gitu. Nanti kapan-kapan aku bikinin haul ya. Sekarang di unboxing dulu belanjaan tiba-tibanya ini. Ini harganya totalnya cuma 100.000. Masker, Aku beli masker. masker, dapat kunciran. Masker, kunciran lagi. Oh puas maskernya. Kunciran, hair mask. Ini buat krimbat-krimbatan sama anak-anak. Iya. Karena anakku si cewek tuh, Nih, si Keisha itu suka green tea. banget sama Oh, ala-ala dapat salon spoonnya gitu. buat masker. Udah dapet nih aku beli. Harganya 750 perak. Oh, ini ada hair cap, Wow. kunciran. Wow. Habis. Sisir. Aku dapat sisir. Gratisan guys. Inilah yang menyenangkan. Nah, kita coba ya. Jangan dilihat deh. Kita kapan-kapan kita coba. Mau cium dulu. Aku mau mandi dulu aja deh. Mandi. Jadi si Kenan itu, ini aku mau mandi jadi gak jadi kan. Si Kenan itu dia ngambil ekstra kurikulernya itu adalah fun cooking. Karena kan sekarang homeschool, maksudnya sekolahnya online, semua di rumah, jadi bisa akses ke dapur. Jadi sekarang tuh ada ekstra kurikuler baru, fun cooking, terus Kenan penasaran. Tapi ternyata kadang-kadang tuh ini enak, kayak yang minggu lalu ya dia bikin minuman gitu pakai simple banget, jadi yang bener-bener bisa dilakuin sama anak TK.
Nah pas aku coba tuh enak. Nanti aku kasih resepnya, aku bikinin videonya. Jadi kayak fun apa ya fun cooking with the kids gitu ya. Terus menu-menu yang bisa dikerjain sama anak-anak yang masih kecil. Nanti aku bikinin ya videonya. Hari ini aku nggak tahu dia mau bikin apa. Pokoknya dia harus pakai roti. Cuman kebetulan aku adanya roti gandum. Jadi dia bisa pakai roti. Terus harus sedia strawberry. Sebenarnya buahnya sih banyak pilihan. Bisa strawberry, bisa pisang, bisa apel. Apa yang ada di rumah aja. Terus harus ada coklat leleh. Nah ini kita kreatif karena kita nggak ada coklat leleh kan. Jadi pakai coklat bubuk yang biasa. Itu dilelehin aja. Diseduh gitu. Jadi seperti coklat leleh. Ada permen yang permen kapas itu sama si ini. Kenan, udah masuk belum? Belum masuk. Oh, laptopnya bawa ke bawah aja. Pas awal-awal mulai ekstrakurikuler kan aku pikir kan simpel-simpel aja, cuman namanya anak-anak kan jadi akhirnya berantakan kemana-mana, jadi susu lah tumpah ke kasur dan lain-lain. Jadi akhirnya udah di dapur aja. Namanya juga cooking di dapur lah memang harusnya ya kan. Gitu. Aku tuh suka penasaran soalnya turns out tuh kadang-kadang enak banget. Jadi yang waktu minggu pertama itu dia bikin es buah. Jadi jarang yang melibatkan api sih. Jadi kebanyakan bikin snack-snack yang lucu-lucu buat anak-anak TK gitu. Jadi hampir nggak pernah megang kompor. Cuman udah mulai diajarin megang pisau. Cuman harus hati-hati dan ditemenin sama mamanya atau sama yang lebih besar. Oke, aku mandi dulu deh, dari tadi nggak jadi. Oke, sekarang kita udah on the way mau ke Plaza BRI yang ada di Surabaya. Kita mau podcastan. Aku diundang sebagai ketua Dekranasda, ngobrolin banyak tentang UMKM yang ada di Jawa Timur dan secara keseluruhannya tentang UMKM gitu. Nanti ada Mas Emil juga, tapi kita beda sesi. Jadi nanti mungkin Mas Emil sendiri, terus aku sendiri gitu. Kita on the way di di masa COVID kayak gini, jadi akhirnya banyak banget perubahan agenda yang tadinya kan kalau misalnya kita khususnya aku gitu ya sebagai ketua Dekranasda ataupun PKK gitu, kerja tuh biasanya tuh pasti rame gitu kan, kayak sosialisasi atau apa gitu pasti rame. Nah kalau sekarang itu akhirnya banyak banget perubahannya. Salah satunya ya begini, gimana caranya tetap sosialisasi tapi bisa didengar sama banyak orang tapi nggak bisa ngumpulin orang. Jadi hari kita ke podcastan. Nanti lihat ya, dengerin obrolannya. Mudah-mudahan bisa manfaat juga. Cerita biar banyak yang terinspirasi. Ya, oke, gimana Mas kok bisa bikin ide gitu loh Mas? Itu gimana? Biasanya tuh kalau yang klise tuh karena ada yang karena memang udah punya ide dari lama tapi nggak pernah mulai, atau yang karena justru kepepet nggak sengaja terus. Nah, Mas Heru bagian yang mana nih? Saya bagian yang mana ya? Selalu menyenangkan kalau ngobrol. Iya, Thank you banget. manfaat. Thank you banget. Sukses terus Mas. Hebat, ini salah satu yang inspirasi. Ini sampai sekarang sudah di industri yang maksudnya udah bikin pabrik yang dikhususkan atau masih di rumah? Di belakangnya rumah. Di belakangnya rumah. Iya. Jadi tapi ada gedung sendiri ya. Ada gedung sendiri. Jadi udah lebih fokus gitu ya. Kalau dulu pasti kan goreng Masih- sendiri, fokus Masih sendiri gitu. jadi satu dengan rumah. Kemudian beberapa masih baru sih kita mulai pisahkan dari tempat tinggal. Ini untuk outlet masih pakai ruang depan, tapi khusus memang kita buat outlet. Jadi ruang tamu itu kita sulap jadi kantor sama outlet. Kerja sama-sama itu restoran Mas. Jadi bisa jadi kayak menu tambahannya restoran. Support terus ya Mbak. Keren. Sukses terus Mas. Thank you so much. Iya, Mas Ati. Sama-sama Mbak. Iya. Sehat-sehat ya. Mbak aku mau foto dong. Ayo. Satu, dua,
Jadi ngobrolin UMKM tadi, terus aku bilang kalau mau bisnis itu nggak boleh kembang kuncup. Apa ya bahasanya ya, jadi nggak boleh maju mundur. Bisnis sesuatu yang kalian passionate. Jadi setiap saat tuh kan ada banyak cobaan ya, entah trennya berubah, entah tiba-tiba modalnya nggak ada atau apa gitu. Cuman yang paling penting kalau kita passion tuh pasti kita sabar dan mau beradaptasi. Sama yang kedua, biasanya yang aku dengar dari orang-orang yang mau berbisnis itu karena mereka bosan sama kerja dari jam 9, jam 5 dari Senin sampai dengan Jumat gitu ya. Mereka bosan sama kerjaan kantoran gitu. Tapi yang harus kalian tahu, jadi businessman atau businesswoman itu kerjaannya jadi 24 jam bukan 8 jam lagi. Tapi pasti semuanya nyenengin. Oke, lanjut. Situ ya? Atau sini? Nanti di sini. Tappingnya nanti di sini. Iya, Oke. ganti baju dulu. Ya. Poinnya itu ini. Wow, apa baik. Aku baca dulu ya. di zoom out poin yang tadi Mbak. Poin yang tadi buat nempel. Kelihatan Bu? Iya, coba Kak ini. Wih, gitu Mbak. Ini aku tunjukin dulu, baru yang kedua enggak ya? Jadi 2 pilihan gitu kan maksudnya. Terima kasih. Aku didatengin pacarku. Itu dia. Makasih ya Pak, maaf kalau ngulang-ngulang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ikut kelas remedial dia, bahasa Mandarin. Aku nggak bisa bantuin. Ayo Kesha, only Kesha. Oke. Cheese way. Cheese. Kelas Chinese. I try to write Coca-Cola. Coca-Cola. Okay, cake. This means cake. 주는 게 워이. Oh no. Laptopnya mati. The laptop is dead. How? Why? 杯。哎，这个是什么？ 주는 게 워. Kesulitan jadi emak-emak ya. Itu Kesha lagi pelajaran Chinese, cuman kayaknya dia tuh kemarin tesnya itu agak nggak bagus. Namanya juga di rumah kita nggak ada yang bisa bahasa Mandarin, tapi di kelas sekolahnya ada bahasa Mandarin. Jadi ini lagi kelas tambahan, kelas remedial gurunya untuk nge-review yang dia nggak bisa. Terus laptopnya mati. Laptopnya bisa Kak? Oke, sekarang udah sore, baru maghrib, dan Kesha baru selesai ngaji. Ngaji ya. Kesha sama Kenan barusan selesai ngaji. Nah, sekarang itu biasanya sebelum makan malam itu kita ngerjain PR. Aku ngantuk banget, nggak tahu kenapa, karena tadi malam itu nonton sama Mas Emil sampai lupa jam, jadi tidurnya baru jam 12, jam setengah 1 malam. Jam segini aku udah ngantuk. Sekarang kita mau ngerjain PR dulu. PR-nya sih biasanya sih nggak banyak, cuman ya hampir tiap hari tuh ada. Jadi kalau PR-nya sudah selesai, makan malamnya jadi nggak diburu-buru, jadi bisa lebih enak gitu, betul nggak? Tapi ada yang beda nih guys. Jadi malam ini si Kesha tuh udah penasaran banget, soalnya aku bilang sama kakak dari 2 hari yang lalu ya kak ya, kalau kak aku beli masker. Kesha ini lagi centil, dia lagi suka ikut-ikutan, kayak kalau makeup ikut-ikutan, terus masker suka ikut-ikutan gitu. Mumpung Kesha belum mandi, kita
Iya, kita maskeran dulu jadi nanti bisa dicuci mukanya gitu. Kadang-kadang ada yang bilang itu mukanya anaknya sayang, dibolehin make up atau apa segala macam. Nah biasanya tuh langsung dihapus lagi kok gitu. Dan sekarang yang seperti kita ketahui ya guys, kita tuh kan suka di rumah, jadi sampai udah habis bahan untuk mainan. Jadi akhirnya selama mereka mau anteng dan mereka bahagia, ya sudahlah gitu. Nih kita mau maskeran ini kak. Misha ini rambutnya sama kayak aku dari kecil, gampang kusut, betul nggak? Betul banget. Kita coba 2 sendok. Coba 2 sendok ya mam. Isinya sedikit, kayaknya mau belinya yang travel size ya, atau emang dia segini kecilnya? Oke, dicampurkan dengan air, jadi dikira-kira aja. Tadi nggak aku coba aduk mam. Cobain. Itu masih belum rata. Tuh guys. Kak, kamu lari sebentar, kamu kan larinya cepet. Ambilin kaca di kamar mama. Hah? Tolong ambilin kaca di kamar mama, thank you. Umur Keisha udah 7 tahun, udah lumayan mau. Dan masih tidak keberatan kalau disuruh-suruh. Nanti dia kalau pas remaja, kayaknya udah mulai komplain ya. Balik. Yang benar, jangan lembut. Nah, gitu ya. Ya, kok dingin? Iya. Make sure guys, kalau misalnya beli yang kayak gini tuh sekarang banyak banget pilihannya. Pertama produk lokal, kedua juga udah Bepom. Tapi kadang-kadang karena kita sekarang habitnya kan belinya via online, kadang-kadang kita juga nggak tahu mana yang udah Bepom ataupun aman, apalagi pas mau dipakai sama anak-anak ini. Jadi pastiin aja itu. Dan kalau bisa yang organik malah lebih bagus. Organik itu apa mam? Lebih sehat gitu. Lebih sehat. Itu tadi tes kan bahasa Indonesia kan? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Pertanyaannya apa satu contohnya? Pertama, aku lupa. Ya, yang kakak inget aja. Ada 10. Ada yang Ada apa lagi? Jadi hari ini ada bahasan sama PPKN, apa ada kayak tes gitu. Apa yang kakak inget? mana yang mengikuti sila Pancasila ketiga. Beneran. Kalau sila ketiga apa? Tahu nggak? Pancasila sila yang ketiga itu apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Oke, good. Oke deh, ini kita pakai dulu ya. Aduh, miring-miring. Cewek kalau lagi kerjain PR susah banget. Aku nggak mau kerjain PR kalau di videoin. Mama nggak bisa ketawa nih, Kiran. Mukanya mama tuh aku. Jadi Kiran tuh sebenarnya nggak punya PR, namanya juga anak TK. Anak TK kan juga punya PR, tapi tadi apa yang Kiran pelajarin di kelas kan belum selesai. Jadi Kiran kerjain dulu biar Kiran mengerti. Ini sudah Kamu ngerti nggak ini tentang apa sih? Coba kasih tahu dong. odd and even. Odd and even numbers. Kamu tahu kan odd sama even numbers? Belum Ini belum terlalu tahu. Belum terlalu tahu gitu. Kalau bahasa Indonesia itu even numbers itu adalah angka-angka yang genap. Kenapa itu apa? Nih. Ya even numbers. Ini kan 1 sampai 5 nih. Nih, number 1 is ganjil. Ini odd even, odd even, odd. See? Jadi kalau odd itu ganjil. Odd even. Odd even. Yes. Odd even. Odd even. Kalau 2 berarti Even and odd even. Even and odd even. Aku belum terlalu tahu. ini loh like this one. Nih kamu lihat aja di sini. Dia tuh udah bisa sebetulnya, cuman dia suka lupa. 54. 54. 54 even. 79. 79. 79 odd. Good. Hah? Iya. Udah, jadi anak-anak udah selesai kerjain PR, udah mandi, makan, dan sekarang lagi siap-siap tidur di atas. Mereka pengen tidur di kamarnya masing-masing. Aku sekarang pengen nonton Korea yang malam ini episode barunya baru keluar. Sambil nungguin Mas Emil, soalnya Mas Emil belum pulang kerja. Nanti habis
selesai mandi baru aku tidur. So thank you so much for watching Live in a Day Working Edition. Jadi kayak gitu gimana aku di rumah sama ketika aku kerja, dan kurang lebih itulah yang aku kerjain selama dampingin Mas Emil sebagai wakil gubernur di sini. Mudah-mudahan suka, dan kalau misalnya ada yang lebih pengen tahu atau penasaran lebih detailnya kerjaannya apa aja sih, ngurusinnya apa aja sih, mungkin aku akan bikin video sendiri untuk itu. Komen di bawah ya kalau emang tertarik. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye bye.